Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Perkenalkan saya Siti Liatul Maspupa dengan NIM 240201020394, kelas MJ 807. Di sini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester mata kuliah Bisnis Big Data dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Ucuk Darussalam STMT. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tema perancangan penerapan bisnis Big Data dengan memanfaatkan metode EA pada model bisnis PT Coca-Cola Europacific Partners Indonesia. Baik, untuk penjelasannya, yang pertama saya akan membahas mengenai manfaat penerapan EA pada setiap area bisnis berjalan di PT Coca-Cola Europacific Indonesia. Adapun untuk poin-poinnya yaitu meliputi A. Proses transaksi dengan customer. Pada sistem berjalan, proses transaksi terjadi ketika konsumen membeli produk melalui toko retail seperti supermarket atau minimarket. Data hasil transaksi kemudian masuk ke dalam sistem ERP dan digunakan sebagai acuan dasar dalam proses perencanaan produksi dan distribusi. Data yang dihasilkan yaitu dapat meliputi informasi mengenai produk yang dibeli, jumlah penjualan, waktu transaksi, dan juga harga produk. Dengan menerapkan AI pada model bisnis ini, maka data transaksi dapat dianalisis secara otomatis untuk memprediksi peningkatan produk berdasarkan dengan pola penjualan sebelumnya, lalu juga untuk mengidentifikasi produk mana saja yang paling banyak diminati oleh konsumen berdasarkan dengan waktu, wilayah, dan periode tertentu. Selanjutnya yaitu untuk memprediksi perubahan permintaan seperti pada saat peningkatan pembelian ketika periode promosi, hari raya, dan lain-lain. Lalu selanjutnya yaitu untuk membantu menentukan jumlah produksi berdasarkan dengan hasil prediksi permintaan pasar. Dan manfaat yang terakhir yaitu untuk mengurangi risiko overstock karena perusahaan mampu memprediksi kebutuhan produk dengan lebih akurat. Selanjutnya yaitu B. Proses produksi. Proses produksi Coca-Cola yaitu meliputi persiapan bahan baku, mixing, pencucian kemasan, fixing, penutupan botol, pemberian kode, quality control, dan yang terakhir yaitu proses pengemasan. Adapun data yang dihasilkan dari proses produksi yaitu data jumlah produksi harian, data pemakaian bahan baku, data hasil quality control, kapasitas produksi, downtime mesin, dan juga jumlah produk gagal. Dengan menerapkan EA pada proses ini, maka dapat memberikan manfaat berupa yang pertama, dapat memprediksi kebutuhan bahan baku berdasarkan dengan hasil prediksi permintaan pasar. Lalu yang kedua, mampu memprediksi berbagai kemungkinan kerusakan mesin berdasarkan pada data downtime mesin. Yang ketiga, dapat mengoptimalisasi kapasitas produksi sehingga jumlah produksi dapat disesuaikan dengan jumlah permintaan pasar. Yang keempat, mampu memprediksi produk cacat dengan memanfaatkan data hasil quality control. Lalu yang kelima, mengurangi produk gagal dengan mencari hal-hal apa saja yang dapat menyebabkan kegagalan produk. Dan yang terakhir, yaitu yang keenam, meningkatkan efektivitas dan efisiensi produksi dengan melalui rekomendasi penggunaan bahan baku dan tingkat kapasitas mesin produksi. C, yaitu proses distribusi. Setelah proses produksi selesai, kemudian produk disimpan di dalam gudang penyimpanan barang, lalu didistribusikan ke toko-toko retail seperti minimarket atau supermarket dengan melalui sistem distribusi secara langsung maupun tidak langsung. Adapun data yang diperoleh dalam proses ini yaitu data persediaan stok barang, pengiriman barang, waktu pengiriman, lokasi pengiriman, tingkat persediaan barang, dan juga status pengiriman barang. Manfaat dari penerapan EA pada proses bisnis ini yaitu yang pertama dapat memprediksi kebutuhan stok di setiap wilayah distribusi. Lalu yang kedua, memprediksi penyebab keterlambatan pengiriman. Yang ketiga, mengoptimalkan jalur distribusi pengiriman berdasarkan dengan data lokasi. Dan yang keempat, mendukung pengambilan keputusan mengenai rantai pasok barang dengan lebih cepat. Lalu yang kelima, mampu mendeteksi risiko-risiko ancaman kekurangan stok barang sebelum terjadi. Yang keenam, mengurangi overstock baik di gudang penyimpanan maupun di toko-toko retail. Dan yang ketujuh yaitu mengoptimalkan banyaknya jumlah keseluruhan produk yang akan dikirim ke setiap lokasi pengiriman. D. Proses layanan konsumen.
Dalam sistem layanan konsumen yang sudah berjalan, feedback dan keluhan pelanggan kemudian dicatat dan dimasukkan ke dalam sistem untuk dilakukan evaluasi mengenai kualitas produk maupun layanan. Data yang dihasilkan dalam proses ini yaitu berupa feedback pelanggan, tingkat kepuasan pelanggan, rating produk, dan layanan serta riwayat penanganan masalah mengenai produk maupun layanan. Lalu dalam proses ini EA dapat memberikan manfaat seperti mendeteksi masalah apa saja yang sering terjadi, menerapkan chatbot EA untuk merespon seluruh keluhan pelanggan dengan cepat dan tepat secara otomatis, dan menganalisis pendapat pelanggan, apakah komentar mereka terhadap produk dan layanan itu bersifat positif atau malah bersifat negatif. Selanjutnya yaitu mengelompokkan jenis-jenis keluhan berdasarkan dengan masalah produk atau layanan yang dialami untuk dilakukan perbaikan. Lalu manfaat penerapan AI selanjutnya yaitu untuk mengukur tingkat kepuasan pelanggan dengan otomatis. Dan yang terakhir yaitu untuk mempercepat proses penanganan keluhan pelanggan agar tidak semakin mengecewakan mereka. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai rancangan penerapan Big Data dan EA yang menampung luaran data pada PT Coca-Cola Europacific Partners Indonesia. Nah, di sini ada diagram yang menjelaskan terkait rancangan penerapan Big Data dan EA yang dapat menampung luaran data pada bisnis PT Coca-Cola ini. Adapun keterangannya yaitu, berdasarkan diagram tersebut dapat dijelaskan bahwa rancangan dapat dimulai dengan proses pengumpulan data dalam bisnis, yaitu dapat meliputi data transaksi, data produksi, data distribusi, dan juga data layanan konsumen. Seluruh data-data tersebut kemudian diintegrasikan dengan menggunakan Apache Kafka dan Apache Nivi, lalu disimpan di dalam gudang penyimpanan data lake dengan menggunakan Hadoop Distributed File System atau HDFS. Data lake merupakan tempat penyimpanan data secara terpusat yang menampung data-data dalam jumlah besar, baik data yang terstruktur maupun data yang tidak terstruktur. Setelah data tersimpan, maka langkah selanjutnya yaitu data diproses dengan menggunakan Apache Spark melalui proses ETL atau Extract, Transform, and Load, data cleaning, data integration, dan juga data information. Penerapan AI digunakan untuk menganalisis data dan menghasilkan prediksi serta rekomendasi dari AI, seperti prediksi terhadap permintaan produk, kebutuhan stok, distribusi produk, perawatan mesin, dan juga prediksi dalam penanganan keluhan pelanggan. Dari hasil pengolahan data tersebut, kemudian dapat ditampilkan berupa dashboard bisnis intelijen yang terdiri dari dashboard transaksi, dashboard produksi, dashboard distribusi, dan juga dashboard layanan konsumen atau kepuasan pelanggan. Nah, berdasarkan informasi tersebut, maka dapat digunakan oleh pihak manajemen untuk memperoleh keputusan bisnis yang lebih cepat, strategis, dan juga akurat. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai rancangan keunggulan penerapan Big Data dan EA yang telah diusulkan. Berdasarkan rancangan keunggulan penerapan Big Data sebelumnya yang telah diusulkan pada jawaban UTS, keunggulannya yaitu berupa prediksi permintaan, optimalisasi produksi, pengelolaan stok, peningkatan kualitas produk, kepuasan pelanggan, dan juga pengambilan keputusan. Maka dengan adanya EA, keunggulan tersebut dapat lebih diperkuat seperti yang pertama yaitu untuk memprediksi permintaan dengan lebih tepat dan akurat dengan menggunakan machine learning dengan pendekatan predictive analysis. Lalu yang kedua, kegiatan produksi menjadi lebih efektif dan efisien. Yang ketiga, dapat memprediksi kemungkinan terjadinya kerusakan mesin atau predictive maintenance. Lalu yang keempat, proses distribusi menjadi lebih optimal dengan menggunakan machine learning melalui pendekatan demand atau stock prediction. Selanjutnya, yaitu untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produk dengan melalui EA, penyebab-penyebab kegagalan produk dan keluhan pelanggan dapat dihindari, di mana EA dapat membantu perusahaan dalam menemukan celah atau pola apa saja yang berhubungan dengan kegagalan produk dan keluhan pelanggan. Lalu,
Selanjutnya yaitu pelayanan customer service yang lebih cepat dengan menggunakan AI chatbot untuk merespon seluruh pertanyaan-pertanyaan pelanggan. Selain itu, NLP atau sentiment analysis juga perlu untuk digunakan karena untuk menganalisis feedback dan keluhan pelanggan, mengetahui tingkat kepuasan pelanggan, serta untuk mengetahui permasalahan apa saja yang sering muncul baik pada produk maupun layanan. Dan yang terakhir yaitu pengambilan keputusan berbasis data yang lebih cepat dan akurat, sehingga pihak manajemen dapat mengambil keputusan bukan hanya berdasarkan pada data historis saja, melainkan juga berdasarkan pada informasi-informasi mengenai kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di masa depan. Mhm. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.